Bayangin aja saudara-saudara, Piala Dunia U17 itu akan dimulai 10 November 2023. Tetapi hingga hari ini timnas U17 itu masih menyeleksi pemain, masih mencari pemain. Tim intinya, tim utamanya belum terbentuk. Mereka tidak berani menampilkan timnas yang juara Piala AFF U16 tahun lalu, saudara-saudara, karena ya memang kualitasnya jauh, saudara-saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang terkini maupun yang sudah basi, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan seperti biasa pula, kita akan bicara tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di seputaran negara tetangga, negeri jiran, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste, Kamboja, dan sebagainya. Hari ini saudara-saudara, hari ini saya ingin bicara tentang tim nasional Indonesia U17 yang masih saja menjalani seleksi meskipun Piala Dunia U17 itu akan dimulai tanggal 10 November 2023. Belum adanya tim inti yang terbentuk ini juga membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeluarkan semacam ultimatum, mengeluarkan ancaman, memberikan deadline, memberikan batas waktu batas waktu kepada Bima Sakti agar skuad utama timnas U17 ini segera dirampungkan. Pemilihan pemain itu segera diakhiri dan pemain utama bisa segera dikumpulkan. Itu penting karena harus ada agenda lanjutan yang dijalani seperti pemusatan latihan di Jerman, kemudian uji coba dengan tim-tim sesama peserta Piala Dunia U17, kemudian aklimatisasi kompetisi. Jadi banyak adaptasi, semuanya itu harus terbentuk ya, karena waktunya sudah mepet saudara-saudara. Kalau mengandalkan timnas yang sebelumnya yang jebolan U16 100% itu ya nggak mungkin saudara-saudara. Jadi ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita perbincangkan, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Begini saudara-saudara, jadi begini ya, Piala Dunia U17 itu akan dimulai tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023. Akan digelar di 4 stadion. Jakarta International Stadium akan menjadi arena pembukaan. Kemudian pembukaan dan pertandingan fase grup. Kemudian ada Stadion Sijalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung untuk fase grup. Kemudian ada Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya untuk fase grup juga, dan Stadion Manahan di Solo untuk fase grup, untuk semifinal dan untuk final. Nah, sekarang ini sudah akhir Agustus, pertengahan Agustus menjelang akhir, dan tim nasional Indonesia U17 ini belum terbentuk saudara-saudara. Skuad utamanya, tim intinya belum terbentuk. Memang ada tim dari jebolan Piala AFF U16 yang lalu, timnas lokal Pride. Nah, itu masih ada, sudah ada, dan sudah sempat menjalani 2 pertandingan uji coba. Tetapi hasilnya ya seperti yang saudara-saudara sendiri sudah tahu, mengecewakan dan mendapatkan banyak kritik, mendapatkan banyak masukan dari banyak orang, sehingga PSSI Bima Sakti masih terus melanjutkan seleksi pemain. Masih mencari beberapa pemain di beberapa sektor yang menurut dia masih kurang. Tetapi di sisi lain juga dia tidak mau memanggil pemain-pemain diaspora yang sudah punya paspor negara asing.
yang sudah bermain di tim nasional negara asing, yang sudah bermain untuk misalnya untuk tim nasional Belanda di Piala Eropa U17, tim nasional Qatar di Piala Asia U17. Itu dia tidak mau. Dia lebih memilih memanggil pemain-pemain yang masih hijau, diseleksi dari 12 kota, dan sekarang ini seleksinya sudah sampai di Jakarta. Di Jakarta sudah beberapa hari lalu mereka sedang melakukan seleksi, dan tampaknya kemungkinan ini sudah hampir selesai seleksi ini. Tetapi kan waktunya juga masih mepet, masih ada beberapa sektor yang benar-benar dicari, dan ya tentu saja kalau pemain mentah itu pasti akan butuh proses lagi untuk mematangkan, ya butuh waktu untuk memasak. Sementara Piala Dunia U17 itu tinggal beberapa bulan lagi, tinggal 2 bulan, saudara-saudara. Bayangin, timnas U17 ini kesulitan lama sekali menentukan skuad utama. Itu sebenarnya sudah dijawab oleh penasihat teknis timnas U17 yang kemungkinan akan menjadi direktur teknik PSSI, si Frank Wormuth. Frank ini yang dari Jerman, orang baru itu yang penasihat teknik ini. Frank ini mengatakan bahwa ada banyak kesulitan yang ditemukan dari pemain-pemain Indonesia ini. Dia mengatakan secara kualitas individual itu memang sudah bagus, tetapi untuk bermain dalam sebuah tim ini dia masih kesulitan. Karena banyak pemain itu tidak terbiasa bermain dalam sebuah tim. Itu salah satu faktor. Faktor berikutnya adalah faktor fisik. Pemain-pemain itu bagus ketika bermain setengah babak, satu babak maksud saya, ya setengah pertandingan. Satu babak itu mereka bagus. Frank Wormuth ini mengatakan ini bagus, pemain-pemain ini bagus kalau bermain setengah babak. Tetapi kan sepak bola 90 menit, saudara-saudara. Nah itu, jadi ketika bermain panjang, dalam durasi yang panjang ini mereka kewalahan. Apalagi nanti turnamen Piala AFF-UE, Piala Dunia U17 itu kan formatnya adalah turnamen. Ada 3 pertandingan. 3 pertandingan dalam waktu seminggu lebih sedikit, ya 10 hari kurang lebih 2 minggu lah, kurang lebih 2. Jadi ini membutuhkan fisik yang benar-benar luar biasa, stamina yang benar-benar luar biasa. Dan ini dinilai oleh penasihat teknis timnas U17 itu sebagai kesulitannya, tidak bisa ditemukan. Kemudian ada beberapa posisi yang dia masih dicari dan belum didapatkan, belum ada pemain yang sesuai. Misalnya di posisi back tengah, kemudian di gelandang tengah itu kesulitan. Kemudian di penyerang itu juga masih mencari pemain yang benar-benar goal getter. Yang dicari juga adalah pemain yang memiliki postur yang tinggi, postur yang Eropa. Kenapa itu penting? Karena lawan-lawan yang kita hadapi nanti itu dari seluruh dunia. Bukan lagi Vietnam, bukan lagi Kamboja, bukan lagi Thailand, bukan lagi Malaysia, bukan lagi Singapura, bukan lagi Timor Leste yang posturnya ya rata-rata lah sejajar dengan Indonesia. Tetapi pemain-pemain dari Eropa yang kita hadapi ini kan posturnya tinggi-tinggi. Dari Amerika Selatan itu juga tinggi-tinggi, dari Amerika Utara tinggi-tinggi, dari Afrika itu badannya besar-besar, fisiknya kuat-kuat. Nah, jadi ini yang dicari, yang sedang dicari, dan itu diakui sebagai kesulitan terbesar tim nasional Indonesia U17, kesulitan terbesar untuk membentuk skuad utama, untuk membentuk tim inti timnas U17 yang diakui langsung oleh Frank Wormuth, penasihat teknis tim nasional Indonesia U17 asal Jerman, saudara. Menemukan tim inti ini membuat Erick Thohir ini tampaknya ya geram, juga bisa dibilang geram, bisa dibilang penasaran juga, bisa dibilang marah juga iya, bisa dibilang gregetan juga iya. Karena dia berpikir kan, ini kok waktunya lama sekali. Kira-kira seperti itulah, Saya nggak ketemu langsung, tapi kira-kira seperti itu. Ya dia gregetan lah. Dia gregetan kenapa timnas ini nggak cepet-cepet jadi. Karena waktunya sudah semakin mepet dan masih ada keperluan lain yang harus dijalani. Masih ada proses lain yang harus dijalani. Seperti pemusatan latihan di Jerman ini nanti akan digelar pada September sampai Oktober. Nah, ini kan butuh waktu, butuh persiapan yang bagus, butuh tim inti yang mana yang akan dibawa.
Kemudian masih ada pertandingan-pertandingan uji coba internasional ya. Ini uji coba dengan tim sesama peserta Piala Dunia U17. Bukan lagi uji coba dengan tim-tim junior Liga Indonesia, tim-tim Liga 2, tim-tim bukan, klub-klub bukan, tapi uji coba internasional, uji coba resmi internasional di level U17 ini. Nah, karena itu Sintayong memberikan ultimatum. Ya semacam deadline lah, kalau nggak mau dibilang ultimatum ya semacam deadline kepada Bima Sakti. Dia bilang ini timnas ini harus terbentuk sebelum bulan Agustus berakhir. Akhir bulan ini harus terbentuk, harus final, harus timnya sudah ada, karena itu nanti setelah itu timnas akan berangkat ke Jerman untuk pemusatan latihan, untuk uji coba, untuk persiapan yang lebih persiapan tahap akhir. Dia harus sudah terbentuk. Nah, itu ultimatumnya. Dan saya nggak tahu akan ada sanksi apa kalau tidak terbentuk. Tapi itu sesuatu yang sangat keras menurut saya, saudara-saudara. Menurut saya sangat keras. Mungkin saja Erick Thohir berpikir, ini Bima Sakti ini kualitasnya tidak terlalu bagus. Terbukti dari 2 pertandingan uji coba di Bali beberapa hari yang lalu. Itu kan mengecewakan sekali, sudah mengecewakan sekali, bukan hanya dari segi hasil, dari skor, tapi juga dari cara bermain, dari kemampuan, dari kolektivitas tim itu sangat memprihatinkan. Jadi tampaknya Erick Thohir ya sudah mulai sadar sehingga dia harus turun tangan langsung memberikan ultimatum, memberikan deadline kepada Bima Sakti supaya segera dibereskan. Tim ini segera dibentuk dengan sebagus-bagusnya. Memberikan deadline, selain memberikan ultimatum, Erick Thohir juga menugaskan secara khusus Frank Wormoed itu untuk mengawasi dengan ketat, walaupun dia tidak ambil langsung day to day, tidak langsung terlibat di lapangan, tetapi dia memberikan penugasan secara khusus kepada Frank Wormoed ini untuk mengawasi, untuk mengambil keputusan-keputusan strategis, untuk memberikan guidance. Pokoknya istilahnya itu man-to-man marking. Man-to-man marking. Jadi dia harus mengawal Bima Sakti itu dengan ketat. Dengan ketat, kemanapun Bima Sakti bergerak, dia harus ditempel terus. Nah, istilahnya begitu, man-to-man marking. Jadi dia menugaskan Frank Wormoed ini untuk mengambil alih semuanya. Jadi segala hal Bima Sakti keputusan dia ambil, dia harus konsultasi kepada Frank Wormoed. Frank Wormoed juga berhak menentukan pemain-pemain yang bisa dimainkan, kemudian metode-metode latihan seperti apa, kemudian apa yang harus dikerjakan, dan itu harus dievaluasi secara berkala setiap minggu. Frank Wormoed juga punya kewenangan untuk menentukan, kemungkinan memberikan saran yang mengikat. Tampaknya seperti itu sih, bahasanya sih memberikan saran, tapi itu tampaknya sepertinya mengikat kepada Bima Sakti untuk menerapkan taktik, strategi. Jadi intinya adalah Frank Wormoed ini sebenarnya pelatih bayangan. Pelatih de facto timnas Indonesia U17. Karena tampaknya ya seperti kebanyakan supporter Indonesia, seperti kebanyakan fans Indonesia, seperti kebanyakan pengamat di Indonesia ini kan tidak sepenuhnya percaya dengan kualitas Bima Sakti dan asistennya. Itu karena ya itu kan sudah terbukti, saudara-saudara, pilihan taktik Bima Sakti lemah, kemudian pemahaman terhadap sebuah pertandingan jelek, kerja sama timnya itu memprihatinkan lah. Yang ada hanya kemampuan individu pemain yang ditugaskan Erick Thohir kepada Frank Wormoed untuk membenahi ini. Dan tampaknya Frank Wormoed juga kesulitan. Frank Wormoed sendiri mengaku kesulitan karena bagaimana? Karena basicnya itu tidak terlalu bagus. Ini sama, keluhan Frank Wormoed ini sebenarnya sama dengan apa yang diungkapkan oleh Sintayong ketika pertama kali menukangi Indonesia, ketika pertama kali menangani timnas Indonesia. Dia mengeluhkan banyak hal, khususnya teknik dasar, khususnya pemahaman pemain terhadap kolektivitas, khususnya terhadap kerjasama tim, fisik. Nah, itu adalah keluhan-keluhan klasik. Keluhan-keluhan klasik pelatih internasional, pelatih kelas dunia, pelatih asing yang dipekerjakan di Indonesia, terutama di tim nasional maupun di klub, saudara-saudara.
Kenapa memiliki tim utama secepat mungkin ini sangat penting, saudara-saudara? Kenapa? Karena ya selain persiapannya, selain waktu ya, ini juga terkait dengan rival, terkait dengan calon lawan Indonesia. Kalau saudara ingat, semua tim yang tampil di sini ini menjalani fase kualifikasi. Mereka tampil di kualifikasi di negara asal masing-masing. Kalau di Asia itu kan di Piala Asia U17. Kalau di Eropa itu Euro U17. Di Oseania juga sama, Piala Oseania U17. Di Afrika ada Piala Afrika U17. Di Amerika Selatan ada Piala Amerika U17. Di Amerika Tengah juga sama saja, CONCACAF U17. Artinya apa? Artinya semua tim yang akan menjadi lawan Indonesia ini sudah jadi. Pemainnya sudah terbentuk. Mereka sudah terbiasa bermain dalam satu tim selama lebih dari setahun. Walaupun kemudian mereka akan kembali ke klub masing-masing dan tampil hanya setiap ada pertandingan uji coba saja. Tetapi kan faktanya mereka sudah tampil di turnamen. Mereka sudah tampil di banyak pertandingan. Sementara tim nasional Indonesia itu terakhir kali tampil itu kan di kualifikasi Piala Asia U17 yang waktu dikalahkan Malaysia. Setelah itu tidak lagi bertanding, tidak lagi bermain sebagai sebuah tim. Yang ada ya pemainnya dikembalikan ke klub. Di klub kan kita juga nggak tahu, nggak terpantau apakah mereka benar-benar bermain sepak bola atau malah bermain catur atau bermain badminton. Kan kita nggak tahu. Jadi itu permasalahannya di situ. Permasalahan yang membedakan Indonesia dengan tim nasional negara lain itu seperti itu. Kita misal ambil contoh saja Inggris. Kan pemainnya semua tampil di kompetisi domestik yang bagus. Di Jerman, di Spanyol itu sama saja. Di Amerika Serikat, di Meksiko itu juga. Bahkan di negara Oseania seperti Selandia Baru atau Kaledonia Baru itu mereka juga bersiap dengan sangat matang. Mereka mengumpulkan pemain, menjalani pemusatan latihan dan sudah bertanding sejak lama. Itu di level yang kompetitif, yang bukan AFF ya. bukan subkonfederasi seperti AFF, bukan juga uji coba yang kecil-kecil, bukan. Jadi ini permasalahannya sehingga mengapa timnas Indonesia itu harus segera terbentuk dan segera menjalani pemusatan latihan di Jerman serta uji coba internasional, sudah. Apa nasihat, saran dari komentator gadungan? Ya sejak awal kan saya sudah mengatakan ini Bima Sakti ini susah, tidak bisa di-upgrade gitu loh saudara-saudara ya. Level dia belum level Piala Dunia. Level dia masih oke lah kalau Piala AFF oke. Saya masih bisa menerima itu. Atau di level Liga Indonesia masih bisa. Tetapi kalau levelnya Piala Dunia ini ya memang riskan sekali. Jadi ya mungkin saja ya analisis saya mengatakan bahwa Erick Thohir ini mau mengganti Bima Sakti itu juga apa istilahnya itu nggak enak hati. Pekewo, kalau bahasa Jawanya itu seperti itu, pekewo. Jadi apa ya, sungkan. Nah, kemungkinan dia sungkan karena ya tidak ada alasan untuk mengganti Bima Sakti karena dia sudah memberikan Piala AFF U16 waktu itu tahun lalu. Jadi kemungkinan dia diberi kesempatan, tetapi dengan cara agak halus untuk ya supaya Bima Sakti tidak berjalan sendiri, tidak tidak lepas kendali, berada dalam kontrol. Kemungkinan diberikanlah Frank Wormuth ini sebagai penasihat teknis, sebagai orang yang harus menempel secara ketat Bima Sakti ya. Man to man marking istilahnya begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang PSSI sendiri kurang sepenuhnya 100% percaya kepada Bima Sakti. Beda ceritanya ketika waktu Indra Syafri tampil di SEA Games. Nah, itu kan PSSI percaya 100% sehingga Sintayong tidak perlu dilekatkan kepada kepada Indra Syafri. Nah, karena percaya. Sebaliknya ini Bima Sakti enggak. Tampaknya PSSI tidak percaya kepada Bima Sakti sehingga ya butuh Frank Wormuth. Dan itu memang wajar, normal. Kalau saran saya sih sejak awal memang diganti dengan pelatih yang punya reputasi internasional. Ya waktu itu kan solusinya adalah Dennis Wise. Tapi ternyata tampaknya Dennis Wise tidak juga ditunjuk sebagai pelatih, hanya membantu mencarikan pemain Garuda Select yang diperbantukan ke timnas U17 itu saja. Jadi ya sebagai pendukung, sebagai supporter ya kita wait and see sajalah. Kita berharap yang terbaik. Tetapi kalau nanti pada akhirnya gagal,
pada akhirnya tampil memalukan, ya kita nggak usah terlalu menghujat. Karena memang sejak awalnya memang sudah keliru, jalannya sudah keliru. Tetapi ya kita tetap harus optimis saja karena Piala Dunia U17 itu digelar di Indonesia. Dan jangan lupa saudara-saudara, Indonesia ini, pemain-pemain Indonesia di level klub maupun di level timnas, di segala usia itu, kalau bermain di kandang, itu bagus sekali. Itu semangatnya luar biasa. Apalagi di depan ribuan penonton. Apalagi nanti kan kita mainnya di JIS yang punya kapasitas 80.000. Ah, itu sudah pasti stadion penuh dan para pemain akan bermain semangat. Ya modalnya hanya itu saja. Modal semangat itu saja, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Timnas Indonesia U17, tentang Piala Dunia U17 2023, tentang keinginan Erick Thohir, keinginan PSSI, deadline yang diberikan PSSI, ultimatum dari Erick Thohir kepada Timnas Indonesia U17, kepada Bima Sakti untuk segera mendapatkan skuad utama, untuk segera mendapatkan tim inti, karena Piala Dunia U17 itu tinggal hitungan bulan. Ya sekitar 2 bulan lah, 2 bulan saudara-saudara. Dan waktu 2 bulan ini tidak akan cukup kalau tim utama belum terbentuk. Apalagi rival-rival Indonesia itu semuanya sudah jadi. Mereka sudah terbentuk, tinggal menjalani uji coba, tinggal menjalani pemanasan, tinggal beradaptasi dengan iklim dan cuaca di Indonesia. Nah, seperti itu kira-kira saudara-saudara. Jadi ya, saya harap sih diganti aja Bima Sakti ini. Ya, kita sudah bicara panjang lebar dan saya rasa sudah cukup saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, menyenangkan, mendapatkan ilmu, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Jangan ditonton, di skip, tetapi jangan juga di report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan semuanya itu. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.